Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel ini. Di sini video kali ini kita update pertumbuhan ikan bawal yang ditebar 400 ekor di kolam kecil. Kurang lebih usianya pada hari ini sekitar 2 minggu. Kita lihat apakah ikannya sehat, dan yang paling penting kita lihat pertumbuhannya. Pertumbuhannya itu hitungannya termasuk cepat atau lambat, karena di kolam kecil kayak gini itu dilepas 400 mungkin menurut orang-orang akan menghambat pertumbuhan, karena luas kolam yang terlalu kecil untuk benih 400 ekor. Ini saya lagi menguras airnya atau mengganti airnya. Ini kita lagi drain atau keringin. Sekarang ikannya tak nampak di permukaan. Nanti kita lihat setelah airnya kering, kita lihat pertumbuhannya. Keadaan kolamnya. Saya juga sebetulnya masih belajar tentang budidaya ikan bawal, tapi insya Allah dengan cara ini bisa berhasil. Untuk kalian juga bisa mencobanya. Untuk kalian yang para pekerja, kalau untuk memulai usaha bisa memulai dari budidaya dari yang terkecil. Jadi kita itu nggak beranggapan bahwasanya usaha itu harus menggunakan modal yang besar, ya, dan harus punya tempat yang luas. Tidak, semuanya itu usaha sebetulnya bisa dimulai dari nol. Doakan saja agar ikan ini tumbuh sesuai harapan saya, yaitu mencapai target 2 ekor itu 1 kilo, agar kita bisa kembangkan usaha budidaya ini. Artinya kita bisa membuat kolam-kolam yang lainnya dari hasil ini, insya Allah. Ini lagi proses pengeringan. Di sini saya memakai 3 motor, yang 2 saya gunakan untuk venturi atau untuk aerator, yang 1 untuk arus atas. Ya, saya juga masih pemula, tapi insya Allah saya yakin untuk kalian juga sebetulnya bisa mencobanya dimulai dari kolam 3x2 atau 2x1, dan tingginya itu sekitar 1 meter atau 100 cm. Ikannya belum nampak dan ini masih proses drain. Sebetulnya untuk budidaya bawal ini yang terutama kita perhatikan adalah pergantian air. Untuk saya sendiri mengganti setiap hari, saya ganti. Dengan harapan kadar oksigen yang ada di air baru itu lebih normal dibandingkan air yang sudah mengendap. Ya, karena saya masih pemula, jadi saya harus mengenal dulu karakter ikan bawal itu seperti apa. Artinya di dalam uji coba ini nanti saya perlahan akan mengganti air 2 hari sekali, sampai akhirnya saya tahu bahwasanya kebutuhan normal itu pergantian airnya itu berapa hari sekali atau berapa jam sekali. Nanti akan kita update terus di video-video selanjutnya. Ini proses drainnya itu agak lama karena saya menggunakan motor sirkulasi untuk drainnya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, untuk kalian yang ingin usaha atau kalian ingin mencari penghasilan di luar kerjaan kalian, kalian ingin mencari penghasilan tambahan di samping kesibukan kalian, kalian bisa memulainya dengan budidaya ikan. Ya, kalian bisa menyesuaikan ikan apa aja yang laku di pasaran.
Terutama yang kalian prioritaskan adalah ikan konsumsi, karena insya Allah ikan konsumsi akan laku terus di pasaran. Jadi artinya para petani ikan ini tidak akan kebingungan untuk menjualnya. Ya, saran saya bawal itu, terus gurame, terus nila merah, nila hitam. Nah, itu kan termasuk ikan-ikan yang mudah dibudidayakan di rumah yang jauh dari sungai, bisa memakai air sumur. Saya sendiri memakai air sumur tanah, dan sekarang pergantian airnya masih satu kali dalam 24 jam saya ganti airnya. Kita sambil memantau ikan 400 ekor. Alhamdulillah belum ada yang mati, insya Allah sehat. Sebetulnya video sederhana ini saya peruntukkan sebagai inspirasi untuk kalian yang ingin memulai usaha dari nol. Ini baru namanya yang disebut usaha dari nol. Kita nggak usah pusing-pusing untuk usaha, memikirkan harus mempunyai modal besar, tempat yang luas, tempat yang strategis, yang di depan jalan. Padahal hal sepele kayak gini yang kita pikirkan itu kayak lahan kosong di samping rumah, di depan rumah, itu bisa kita pergunakan, maksudnya untuk kita memulai. Kalau kita sudah memulai, kita bisa tahu ini harus dilanjutkan atau tidak. Ya, pokoknya buat kalian, sekali lagi ini inspirasi untuk kalian yang ingin memulai usaha kecil. Nah, kalian tuh jangan salah persepsi, artinya kalian jangan berasumsi harus modal besar, lahan strategis, atau punya tanah luas. Kalian bisa memulainya dengan budidaya ikan. Mungkin hanya beberapa orang yang bisa berpikir seperti ini, karena mereka pasti berpikir, oh belum cara ganti airnya, belum isi airnya bagaimana. Sekarang tuh udah mudah semua. Kita sudah ada motor sanyo, kita sudah ada motor-motor penyedot kayak gitulah. Artinya semuanya sudah menggunakan bantuan, jadi tidak terlalu sulit kalau menurut saya. Hanya tinggal dimodifikasi sedikit saja, kalian praktis punya kolam itu tanpa nenteng-nenteng air. Artinya semua bisa dibantu oleh tenaga mesin. Jadi kerjaan kita hanya tinggal ngempanin aja. Dan saya rasa itu cukup mudah, maksudnya di sela hari-hari kita yang sangat sibuk pun itu cukup mudah. Karena kalau ikan ini beda seperti ternak-ternak lain, dia artinya kita bisa kasih pakan pagi, nanti malam baru kita kasih pakan lagi, ya tidak apa-apa, paling menghambat pertumbuhannya aja. Tapi saya rasa kalau jumlah pakannya itu cukup, ya insya Allah tetap akan normal pertumbuhannya. Ini dia sudah mulai tampak dikit-dikit karena airnya masih proses dibuang atau di dry. Jadi buat kalian jangan ragu untuk mencobanya, untuk ngetes. Buatlah di rumah kalian kolam ukuran 3x2, lalu pakailah air sumur, gunakan motor penyedot atau mesin penyedot untuk membantu proses perawatan ikan atau kolam kita. Cobalah dari benih 200, 300, bisa budidaya lele. Artinya ya semua insya Allah pasti ada untungnya, asal orangnya itu beneran gitu, teliti, ya perhatian aja lah sama usaha barunya. Ini masih proses dry. Ini airnya sudah mengering. Nah, ini udah kelihatan nih, sudah terlihat benih ikan bawal yang saya sebar 400 ekor. Kalau dari visual, insya Allah ikan bawal ini sehat,
karena saya juga memberikan pakan alami sebagai suplemen atau penambah nafsu makan. Ya mungkin besarnya belum terlalu terlihat banget. Ini kurang lebih usianya baru 2 minggu atau 14 hari, lebih dikit lah, beberapa jam. Ada juga beberapa yang sudah terlihat agak besar, seukuran 2 jari lebih. Ikannya besar sekali. Alhamdulillah ikannya sehat. Nah ini kawanannya. Keruh, jadi kurang terlihat begitu jelas. Jadi buat kalian yang ingin memulai usaha, nggak usah bingung. Tidak butuh modal besar, tapi sudah bisa memulai usaha, menambah penghasilan di sela-sela kesibukan bekerja, insya Allah. Jadi bisa memulainya dengan budidaya ikan, karena di zaman sekarang itu sudah banyak alat bantu mesin. Untuk airnya kita tidak usah bingung, untuk mengisi dan mengurasnya tidak usah bingung, karena semua sudah dibantu mesin. Airnya sudah keruh, jadi ikannya tidak tapi terlihat. Ini ikannya alhamdulillah sudah bisa besar, dan saya melihatnya sangat senang sekali. Insya Allah dari usaha kecil ini yang saya mulai, insya Allah nanti bisa menjadi luas. Nah ini artinya usaha memulai dari nol, insya Allah berhasil. Jadi buat kalian yang ingin mencobanya tidak usah ragu. Nanti di video-video selanjutnya juga saya akan beritahu pakan-pakan naturalnya untuk di sela-sela kur, pengganti di sela-sela kur, jadi nggak harus kur terus tiap hari, atau bisa diseling-seling. Jangan skip video ini agar kalian tidak salah arti. Terus dukung channel saya, insya Allah bisa menjadikan motivasi atau inspirasi untuk kalian yang ingin mencari penghasilan lebih di sela-sela kesibukan bekerja. Dan saya rasa salah satu cara ini insya Allah cara mudah dan insya Allah hasilnya juga lumayan. Jadi terus ikuti channel saya agar masih banyak lagi orang-orang yang membutuhkan inspirasi usaha dimulai dari nol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.